Kehidupan kita gak sempurna kalau kita jauh dari Allah. Kehidupan kita akan menemukan kebosanan, kejenuhan, kesia-siaan, kerugian, sampai akhirnya kita bingung buat apa saya hidup, gak ada artinya kehidupan saya. Ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita punya dunia dan seisinya, begitulah hidup. Kita dekat dengan makhluk, dekat dengan urusan-urusan dunia, tetapi kita jauh dari pemilik kehidupan. Itulah kenapa kita kehilangan arah, kita ngerasa hidup gak ada arti, sampai bahkan memilih lebih baik mati aja. Innal insana lafi khusr. Manusia berada dalam kerugian. Sehingga satu-satunya cara untuk memperbaiki kehidupan kita yang mulai kehilangan arah itu, kembalilah kepada Allah. Datang ke rumah Allah, sujud di hadapan Allah, renungkan kebesaran-kebesaran Allah, zikir, sebut nama-nama Allah, minta maaf sama Allah untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Baru nanti Allah secara bertahap akan mengembalikan kualitas hidup kita, akan memperbaiki urusan-urusan hidup kita yang selama ini berantakan karena kita jauh dari Allah. Jadi kalau kita ngerasa kurang terus, ngeluh aja, ngeluh tentang keluarga, ngeluh tentang kerjaan, ngeluh tentang keadaan, ngeluh tentang penghasilan, rezeki, fasilitas hidup, ngeluh terus, pasti ada masalah antara kita dengan Allah. Pasti. Innal insana lafi khusr. Semua yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita alamin dalam kehidupan itu hanyalah hal-hal yang sifatnya keluh kesah. Khusrin, rugi. Seolah-olah kita nggak pernah dapat kebaikan dalam hidup. Kenapa? Karena kita jauh dari Allah. Sehingga jalan satu-satunya memperbaiki itu adalah perbaiki dulu hubungan dengan Allah. Kembali kepada Allah, beriman kepada Allah, mulai percaya, bangun keyakinan kepada Allah, perbaiki perasaan kita tentang Allah, pikiran kita tentang Allah. Nanti Allah yang akan memperbaiki pikiran dan perasaan kita tentang hidup. Gimana cara supaya kita bisa terus memperbaiki hubungan kita dengan Allah? Kata Allah, wa amilus sholihat. Paksakan diri kita untuk berbuat amal solih. Paksakan diri kita untuk baca Al-Quran. Paksakan diri kita untuk berzikir. Paksakan diri kita untuk berdoa. Paksakan diri kita untuk sholat. Paksakan diri kita untuk sedekah, bantu orang lain. Paksakan diri kita. Bukankah orang dulu memaksakan diri berbuat dosa? Dengan bersusah payah untuk melakukan dosa. Namanya membuat dosa itu gak susah payah. Emangnya berbuat dosa itu gak capek? Sama capeknya. Orang berbuat dosa capek. Orang bermaksiat susah payah. Maka orang yang beramal soleh juga sama. Tetapi maksiat, capeknya membuat kita lebih capek. Lelahnya membuat kita semakin letih. Sedangkan amal soleh, capeknya seperti orang olahraga, capek tapi ada endorfin yang membuat dia happy. Bukankah olahraga itu capek? Ya, tetapi keringat yang keluar membuat dia lebih segar. Peredaran darahnya lancar. Akhirnya dia lebih semangat. Begitulah beramal soleh. Capek, tetapi capeknya membuat dia happy. Membuat hatinya lebih semangat. Membuat kehidupannya lebih berkualitas. Ada endorfin spiritual dalam amal soleh. Sama capeknya. Sehingga kalau kita pengen kehidupan kita berkualitas, paksakan diri kita untuk beramal soleh, walaupun capek. Yang ketiga, watawasau bil haq, watawasau bis sabr.
Kalau kita pengen hidup kita berkualitas, kalau kita pengen hidup kita itu semuanya baik, terarah, happy, hubungan kita dengan keluarga semakin baik, semakin bahagia. Yang ketiga adalah watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita butuh teman. Kita butuh lingkungan. Kita butuh orang yang bisa memotivasi kita, menasehati kita, mengingatkan kita, menguatkan kita, mensupport kita. Kita butuh teman. Kita butuh seseorang yang bisa menjaga mood spiritual kita, mood hati kita. Yang ketika kita lagi lemah, dia menguatkan kita. Ketika kita galau, dia memantapkan hati kita. Ketika kita bingung, dia memberi kita saran. Ketika kita dalam keadaan ragu, dia meyakinkan kita. Kita butuh itu. Sebaik-baik teman adalah orang yang solih, yang bisa mengajak kita kepada kebaikan dan kesolehan.